sebutannya itu entrepreneur atau wirausaha biasanya mas seperti itu kalau kayak gitu itu sebenarnya mas? Ya disebut bakul saja. Bakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di acara tokoh di YouTube Madin MTH Yogyakarta. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Setelah saya tuh melihat beberapa komen di YouTube kami bahwa memang setelah kemarin itu mas itu mengundang beberapa orang yang bergelut di bidang pendidikan seperti itu, kemudian juga yang ada yang di SAR seperti itu ataupun Satgas. Nah ini ada yang request tentang untuk yang bidang wirausaha seperti itu. Jadi bersama saya udah ada ini Mas Rebu, salah satu wirausahawan dari cabang Depok Yogyakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Mas Rebu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Mas Rebu hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Mas Rebu ini ya mungkin yang ada yang belum tahu itu adalah wirausaha ya mas. Kalau sebutannya itu entrepreneur atau wirausaha biasanya mas seperti itu. Kalau kayak gitu itu sebenarnya mas. Ya disebut bakul saja. Bakul. lebih familiar daripada nanti sebutannya terlalu tinggi. Oh, bakul saja. Bakul aja. apapun pekerjaannya wirausaha itu pasti ya basicnya bakul nih mas. Iya. Karena memang yang dijual walaupun mungkin bentuknya jasa atau apa tetap bakul seperti itu. Termasuk MC itu juga bakul. Bakul suara. Jadi ya intinya yang berhubungan dengan sesuatu yang wirausaha seperti itu basicnya adalah bakul seperti atau perdagangan. Nah seperti biasa ketika podcast seperti ini saya akan melempar dua pernyataan mas atau dua statement yang akan nanti dikonfirmasi oleh narasumber apakah itu benar atau salah seperti itu. Nah untuk yang pertama Mas Rebu ini sebagai apa nih? Dulu pernah jadi karyawan terus berubah menjadi pengusaha seperti itu. Itu apakah benar atau salah mas seperti itu? Iya. Jadi memang awal-awal dulu ketika lulus sekolah itu memang pikirannya waktu itu ketika di sekolah ya doktrinnya bekerja. Jadi sekolah ya untuk nyari kerja gitu. Cuman dalam perjalanannya waktu ketika kemudian di perusahaan itu kemudian kita punya satu pengalaman, kemudian kita juga semakin punya relasi dengan orang lain dan sebagainya, kemudian kan kita juga terus berpikir bahwa apakah saya harus seperti ini seterusnya kan seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaan awalnya seperti itu, apakah saya akan seterusnya seperti ini. Kalau misalnya nyaman dengan kondisi seperti itu, misalnya teman-teman yang sudah nyaman dengan jadi karyawan misalnya, sudah nyaman, ya sudah saya tetap stay seperti ini, nyaman dan sebagainya, ya sudah, saya kira tidak masalah. Tetapi waktu itu memang kalau saya pribadi memang ada semacam pergolakan batin bahwa apakah saya sampai nanti ketika tua apakah saya seperti ini terus, artinya bahasanya kalau yang namanya karyawan kan ikut orang gitu, ikut orang. Kebetulan direktur saya itu dulu Chinese, jadi memang dari ilmunya itu kita bisa menyerap. Oh berarti memang kita harus meningkat dan sebagainya. Akhirnya kemudian saya pribadi berembuk dengan istri mulai mencoba-coba. Jadi sebelum kita resign dari perusahaan kita sudah mulai mencoba. Mencoba apa yang kira-kira kita bisa kita jual bakul tadi. Maka kita mulai coba-coba itu. Jadi ketika kita memutuskan untuk resign dari perusahaan itu kita tidak resign membabi buta. Artinya aku ora mantep karo juragane atau mungkin saya nggak mantep dengan sistem kerjanya di suatu perusahaan itu, kemudian kita keluar tanpa perhitungan yang matang. Maka ketika mau resign itu kita niatnya pertama resign dari perusahaan, saya tidak ingin resign dari perusahaan itu kemudian melakukan satu kesalahan yang kemudian bisa dinilai sebuah kalau dulu waktu kami masih itu, kalau misalnya dipecat dari perusahaan itu malah justru dapat pesangon. Tapi kalau mengundurkan diri itu enggak dapat sih. Tetapi saya tidak akan kemudian
nyari apa ya alasan buat dipecat, buat dipecat bikin kesalahan supaya kita dipecat supaya dapat pesangon. Saya mater waktu itu dengan direkturnya, saya pengen mandiri, saya pengen resign dari perusahaan ini. Kemudian beliaunya memberikan tenggang waktu, artinya Mbok tolong jangan resign dulu gitu loh, beri kami kesempatan untuk, artinya kan kalau misalnya kita di satu perusahaan misalnya apalagi di marketing, waktu itu kan kami jadi marketing, itu kan kalau misalnya kita langsung kita tinggal kan kasihan dari perusahaan, mereka kan omsetnya, penghasilan dari perusahaan ini kan justru dari marketing. Kalau kita langsung kita tinggal kasihan perusahaannya, padahal perusahaan itu kan juga di bawahnya ada karyawan-karyawan lain yang tentunya bukan hanya sekedar di marketing aja gitu. Diberikan waktu, akhirnya ya sudah berapa bulan setelah permohonan resign itu kemudian dapat mereka kan nyari pengganti pengganti dulu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum memutuskan resign itu kami tadi kembali sudah mulai mencoba-coba sedikit dan sebagainya. Jadi ketika sudah kayaknya ini harus segera meluncur nih gitu, udah matur sama direktur itu, kemudian ya alhamdulillah beliau juga mendukung dan yang yang ditakutkan tadi di awal bahwa mengundurkan baik-baik malah justru nggak dapat pesangon. Ya malah saya nggak dapat pesangon tapi saya dapat hadiah. Nah itulah yang jadi tetap kita bikin nama baik kita tetap baik, karena kita dulu ketika melamar di perusahaan itu kan tentunya juga dengan baik-baik, pengen mencari nafkah di situ dan sebagainya, dan kita kan nggak ingin hanya karena tadi ini tadi justru kita bikin satu kesalahan yang supaya kemudian kita dipecat memang justru dapat pesangon. Jadi ini salah satu bentuk keputusan dalam hidup mungkin yang keputusan besar dalam hidup memang harus diambil seperti itu, tapi pasti harus ada persiapan, kemudian juga ada persiapan mental seperti itu. Nah dulu itu ketika memutuskan untuk berwirausaha itu mungkin ada mungkin ada maksudnya lecutan atau contoh atau pripun, maksudnya langsung mungkin dari dulu itu udah mungkin orang tuanya udah berwirausaha atau memang kesadaran diri sendiri Mas pas saat itu. Kalau basic orang tua saya tidak ada yang berdagang. Kalau berdagang sih ayah saya memang pedagang waktu itu pedagang kambing, jadi ke pasar beliaunya mesti diminta tetangga ataupun nanti kalau ke pasar biasanya kan kayak belante itu kan mesti udah dapat barang dagangan lah. Basicnya cuma itu dan basic petani. Kalau kemudian pedagang dan yang lebih konvensional itu ya kita nggak punya, dan justru saya mendapatkan pelajaran berharga itu justru ketika bekerja di perusahaan itu. Oh, seperti itu Mas. Jadi ketika kita kemudian berhubungan dengan konsumen kliennya perusahaan itu kan kita sering sharing dengan mereka semangatnya kan kita waktu itu sebagai marketing supply produknya salah satu perusahaan itu kan sering diajak sharing sama ownernya diminta masukan dan sebagainya. Akhirnya kan juga terlecut bahwa mereka bisa kenapa saya tidak bisa gitu loh. Kalau misalnya harus segera memulai gitu. Berarti memang mungkin pelajaran yang dapat diambil itu ketika kita memang yakin seperti itu dan memang ada kesempatan, memang kita harus meyakinkan diri untuk kalaupun ada kesempatan ya segera kita ambil seperti itu. Soalnya kalau kita ragu-ragu akhirnya yang pertama nggak jalan, yang kedua pasti akan terjadi sesuatu yang tidak enak seperti itu. Jadi harus yakin seperti itu ya Mas. Ya yakin, tapi juga kita punya rencana, terukur. Jadi bukan hanya sekedar yakin tapi harus betul-betul terukur supaya langkah kita setelah ini kita mau apa gitu loh. Kalau boleh tahu Mas untuk mungkin sekarang ya Mas itu dagangan yang mungkin bakulnya itu bakul apa gitu kalau sekarang itu Mas jenengan? Kalau saya pribadi yang saya geluti dari awal itu memang dulu awal-awal ketika keluar dari resign dari perusahaan itu memang dulu sari kacang hijau. Sari kacang hijau kemudian kita bikin yang instan, yang artinya tinggal seduh, cuman perkembangannya permintaan pasar memang kurang begitu bagus. Kemudian saya di kacang jadi snack yang
dari kacang itu, jadi ada kacang oven, kacang asin, kacang sawi. Justru itu malah permintaannya juga lumayan. Kemudian keripik pedas kita ada teloku, kemudian keripik pedas itu. Dan justru yang running malah ini akhirnya ya ini yang kita fokuskan. Kita yang tetap di up-kan yang ini, produk ini. Kalau berbicara tentang pandemi Mas, itu kan apa nggih? Kalau secara perdagangan itu kan lumayan memukul perdagangan. Nah itu ketika bukan ada beberapa produk tentang kacang ya, dan atau beberapa keripik dan pedas seperti itu ketika pandemi itu pemasarannya pribadi Mas, dibanding dengan yang biasanya itu kan lebih mudah, bisa diserahkan ke mungkin apa nih pembelinya seperti itu. Kalau yang pandemi itu sistemnya pribadi Mas? Jadi kalau sistem penjualan kami tetap sama sih. Sebelum pandemi maupun pandemi ya tetap sama sistem. Kalau ke agen ke toko kami tetap sama. Cuman memang secara daya beli dari masyarakatnya memang sekarang justru ya sangat drastis turunnya. Apalagi yang kalau produk-produk kami yang salah satu produk andalan kami di keripik pedas itu kan favoritnya anak-anak muda. Dan kebanyakan anak-anak muda yang ada di Jogja kan hampir berapa persen yang kemudian sudah tidak stay di Jogja lagi. Itu kan berarti memang penurunan omsetnya juga lumayan. Tapi kita kemudian seperti yang dinasihatkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno itu, kemudian kita harus berinovasi, kemudian beradaptasi, kemudian yang ketiga kolaborasi. Yang pertama kalau yang inovasi ya kita dari kemudian penurunan omset dan sebagainya, kemudian kan kita harus berinovasi, bikin produk yang tentunya juga dimaui pasar dalam kondisi yang seperti ini. Maka kemudian kita meluncurkan produk yang berbasis beku, frozen ya, ada singkong frozen, kemudian buah beku, jadi buah yang di frozen itu, kemudian itu jadi kita inovasinya itu. Kemudian adaptasinya sekarang ini kecenderungan konsumen juga ke arah online, maka kita juga harus beradaptasi, sistem penjualan kita juga harus menyasar ke online gitu. Maka kita juga sebagai pelaku usaha juga memang harus melek terhadap perkembangan teknologi jadi itu. Perdagangan yang model online ya kita mulai belajar nih, walaupun mungkin kalau tertinggal dengan anak-anak muda sekarang, tapi kita bukan nggak ada kata terlambat untuk kemudian tetap belajar. Maka di marketplace, kemudian mungkin seperti yang paling simple di WA bisnis itu kan juga sebenarnya sangat simpel kemudian untuk dipelajari itu loh. Itu kita harus beradaptasi dengan itu. Kemudian yang ketiga ya kita harus berkolaborasi. Maka ini belum lama ini kita seminggu ini kan teman-teman pelaku usaha kita itu kan berkolaborasi. Jadi kalau misalnya kita hanya jual satu item itu kemudian tidak begitu menarik, maka coba kemudian di-combine dengan beberapa item, berkolaborasi dengan beberapa item, bikin satu tempat. Maka ada kalau misalnya Mas Brio mungkin lewat di Jalan Wonosari, nanti ada di Balai Aso sana, Balai Ngaso itu ada teman-teman kita berkolaborasi, ada yang mungkin angkringannya, ada yang ayamnya, jadi kayak semacam tempat food court gitu. Jadi kemudian dikolaborasikan jadi tempat yang artinya ketika orang datang ke situ dia banyak alternatifnya, pilihannya gitu loh. Itu kolaborasi. Berarti memang basicnya ketika terjadi sesuatu mungkin pandemi ataupun apapun memang harus ada inovasi ya Mas? Iya betul. Jadi inovasi itu kan yang membuat produk kita juga relate dengan zaman, kemudian juga relate dengan keadaan seperti itu. Ini sangat menarik sekali karena memang setelah beberapa kali kita berbicara tentang pendidikan, tentang dunia satgas, dunia sotar, hari ini kita berbicara tentang ekonomi seperti itu. Nah, yang mungkin saya tanyakan lagi Mas, untuk kalau di Jogja itu untuk apakah ada wadah seperti itu untuk mungkin pedagang-pedagang di warga di Jogja seperti itu Mas, kalau seperti itu? Ya ada. Jadi kalau kita ada yang namanya Askomta sih. Asosiasi Pelaku Ekonomi MTA. Jadi itu sebenarnya dibentuknya Askomta itu sebelum terjadi resesi sebenarnya. 2018 itu sudah dulu kan Al-Ustadz almarhum itu sudah mewarning kami, terutama pengurus itu sudah di warning bahwa tahun 2019 itu nanti akan
ada satu kondisi ekonomi yang semakin melemah. Dan itu betul. 2019 ada beberapa, salah satu saya sebutkan kayak Giant Supermarket itu sudah Hero itu di Jogja sudah mulai tutup malah gitu. Kemudian 2019 itu 2020 bisa rasakan sendiri. Awal pandemi 2020 sudah betul-betul luar biasa kondisinya. Dan itu memang sudah di warning, dan Alustad waktu itu 2018 itu sudah ditangkap waktu itu di pertemuan di Gunung Kidul. Waktu itu Askom Talair itu kan dari Gunung Kidul, jadi teman-teman atau pengurus yang ada di Gunung Kidul itu ya, ayo masalah ekonomi itu ayo bareng-bareng gitu. 2018 itu kemudian akhirnya terbentuklah itu. Kemudian ya 2019 kita mulai jalan, mulai ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Ya sedikit demi sedikit mulai jalan. Jadi kalau mungkin yang belum tahu ya, Mas Rebo ini menjadi ketua dari Askomta atau Asosiasi Pelaku Ekonomi MTA. Jadi itu sebagai wadah ekonomi dari pedagang-pedagang ataupun bakul ya. yang MTA, warga-warga MTA yang ada di perwakilan Yogyakarta seperti itu. Jadi di sana juga ada pelatihan, terus ada juga pembukaan seperti food court seperti itu Mas. Jadi membantu mungkin dagangannya dari warga biar bisa kebeli, maksudnya bisa regeng karena memang kebersamaan seperti itu. Jadi ini sangat bisa dapat kita ambil inspirasinya bahwa memang di perdagangan itu kan pasti juga harus ada inovasi, harus melek dengan keadaan, masih zaman mungkin dengan menggunakan e-commerce ataupun marketplace atau seperti itu, dan juga adalah kolaborasi ataupun perkumpulan saling menguatkan antara pedagang seperti itu. Walaupun ya mungkin sama-sama saingan, tapi kan kalau dirangkum dalam bentuk komunitas itu kan bisa lebih gampang untuk memasarkan produk dan lain-lain seperti itu. Nah, itu yang pertama Mas. Jadi untuk yang pertama tadi kita bahas tentang bagaimana perjalanan Mas Rebo tentang dulunya menjadi pegawai kemudian berubah menjadi bakul seperti itu. Untuk yang kedua Mas, ini ada jadi kemarin itu saya mendengar Mas Rebo itu kan juga ketua cabang Semanung ya Mas. Tapi kok tinggalnya di Jogja, di Depok seperti itu. Itu pripun Mas ditanya kok jadi seperti itu Mas? Jadi saya resign dari perusahaan itu 2009 kalau nggak salah. 2009. Kemudian waktu itu saya pulang ke Semanu waktu itu. Saya memang ngajinya di Depok. Kemudian di Semanu waktu itu juga pas dilalah pas sana jadwal kajian saya pulang. Dilalah juga waktu itu kemudian ada reshuffle pengurus. Reshuffle pengurus, kemudian saya dilalah pas hadir di situ saya diminta untuk membersamai yang di Semanu. Ya waktu itu juga ya awal-awal juga merasa berat ya. Wah, Jogja Wonosari itu kan paling enggak kan lumayan. 40 dan 40 kilo. Itu kan hitungannya juga pinggir Jogja pinggir aja. Waktu itu awalnya juga berat, tapi terus sempat curhat istilahnya matur sama Pak Simbol itu, gimana Pak itu diminta jadi pengurus mau nih Pak itu. Ya jenengan anu ya monggo. Ya sorry akhirnya terus bismillah. Wirawiri Jogja Wonosari itu kayak sekarang itu kayak jadi sesuatu yang biasa itu. Biasa sih. Jadi perjalanan Jogja Wonosari saya butuh berapa menit itu ya bisa nganu lah. Kecuali kalau misalnya sampai ibaratnya kalau jalan Jogja Wonosari waktu dulu itu kan sering macet, apalagi di mana? Di Patok itu. Maka kita harus punya alternatif ketika saya harus sampai ke Semarang jam segini, saya harus nyari alternatif jalan lain yang lebih cepat, tidak kejebak macet itu. Maka jalan-jalan yang tembus-tembus itu ya sudah sering kali saya jelajahi kalau di Patok itu. Maka alternatifnya kalau misalnya lihat di Google Map, ini merah ini, udah harus nyari. Mungkin lewat Ngelanggeran ya itu lewat yang pereng naik itu kan juga bisa langsung jalan baru. Jadi berarti memang karena mungkin kalau asalnya mungkin dari Semanung ya Mas Jeneng. Iya, saya memang asalnya dari Tapi karena memang dulu itu bekerja di Jogja, kemudian ngaji di Depok, tetapi ketika cabang Semanung itu membutuhkan pengurus, ya mau nggak mau jadi pengurus karena memang harus mau. Lah untuk perjalanan seperti ngajinya seperti itu
dulu di Depok sampun ngaji atau dulu di pas mungkin sebelum ke Depok itu kan di Semanu ya Mas. Itu sudah mengaji itu pripun? Kalau di Semanu dulu ya masih lah istilahnya kayak indila bindlip kalau bahasa Jawa itu kan gelem ora itu kan gitu. Kemudian justru ketemu di Jogja itu ketemu teman-teman dulu waktu angkatan Mas Rozi dan sebagainya itu beliau ngerangkul banget sama kita ke saya waktu itu juga ya enjoy terus akhirnya justru di sinilah malah lebih continue, lebih istiqomah di sini daripada waktu awal-awal di sini. Jadi berarti memang ya ketika pas di Depok itu sangat sangat berkesan karena mungkin banyak sekali hal yang didapatkan di Depok seperti itu. Termasuk pengalaman dari pegawai kemudian berubah menjadi wirausahawan berarti kan juga ada di Depok seperti itu. Iya. Kalau di Gunung Kidul waktu itu kalau misalnya tetap di sana ya belum tentu kalau misalnya kemudian punya gambaran, punya relasi, punya kemudian kita memutuskan untuk begini gitu kan bisa jadi malah enggak kalau di sana. Saya tertarik dengan yang mungkin relasi gitu Mas. Itu untuk relasi itu apakah kita membangunnya itu secara maksudnya mendadak atau memang direncanakan untuk berarti saya harus berteman dengan dia atau pribun itu Mas. Kalau relasi itu seperti apa Mas? Relasi dalam hal bisnis kalau saya kan memang basic awalnya kan di marketing juga. Jadi kalau sebenarnya marketing itu kan tinggal nge-switch produknya apa toh. Kalau waktu itu misalnya di perusahaan waktu itu saya produknya ini, kemudian ketika kita kemudian memutuskan untuk wirausaha, kemudian kan tinggal nge-switch aja produknya. Link dulu ketika masih di perusahaan kan di supermarket dan sebagainya kan tinggal berarti kan nampak jelas cuman beda bawa produk gitu loh. Waktu itu ketika masih di perusahaan kan saya produknya dari perusahaan yang saya bawa ini, saya menawarkan ini dan sebagainya. Itu kan ketika di switch ke ini produk saya, kemudian ya sama gitu loh. Oh iya, terus soal kan mungkin dilihat secara basic kan jenengan marketing ya, berarti secara komunikasi itu kan sangat diperlukan dan sangat menjadi senjata ampuh untuk persuasi atau mempengaruhi pembeli seperti itu. Kalau menurut jenengan untuk skill berkomunikasi yang komunikatif seperti itu untuk yang berdagang itu pripun Mas? Itu penting atau dalam arti memang harus ada atau pripun Mas? Iya, kalau di marketing itu kan sebenarnya lebih mengedepankan service ya, pelayanan itu bisa pelayanan secara verbalnya kita, pelayanan secara fisik kita juga memang itu yang karena sebaik apapun produk kita kemudian ketika kita tidak bisa menservis mereka, tidak bisa melayani mereka, mereka ya tetap enggak. Ada yang kemudian memang produk kita mungkin belum tertarik ya karena mungkin komunikasi kita bagus, kemudian sering kok DKI sampel dan sebagainya, itu kan kadang orang kemudian tertarik gitu. Sama seperti ketika yang saya praktekkan sekarang ini di buah beku itu kan orang melihat kok buah beku gitu. Akhirnya saya datang ke situ, tak kasih sampelnya silahkan digunakan dulu. Ketika tertarik ya sudah menghubungi, tinggal ini aja. Jadi service kita kalau di marketing itu bagaimana kita melayani mereka. Oh, jadi ini salah satu bentuk ilmu yang mungkin banyak orang yang lupa bahwa menjadi pengusaha itu kan mungkin marketing dalam arti untuk menjual barang, untuk bagaimana melayani pembeli itu kan mungkin kadang-kadang ada niatnya Mas, ada niat untuk berjualan, tapi secara skill komunikasi, skill mempengaruhi atau marketingnya itu agak kurang seperti itu. Jadi perlu disadari bahwa memang ketika memutuskan untuk menjadi wirausaha, berarti memang harus ada, selain ada niat dan ada modal mungkin juga ada dari orangnya sendiri secara pribadi itu harus mengembangkan diri untuk bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Ya betul, kalau basic saya di marketing ya sama di pengurus itu kan juga sama-sama melayani, cuman kan beda yang dilayani. Kalau di marketing yang dilayani pembeli oke ya mendapatkan penjualan, tapi kalau di pengurus itu kita melayani umat. Ya, kalau misalnya umat itu kemudian terlayani kan insya Allah itu dapat satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu bentuk, mungkin bisa dicatat ya beberapa hal yang mungkin sangat berguna untuk perkembangan
bisnisnya ataupun bagaimana mengembangkan diri kalaupun mau terjun di bidang kewirausahaan. Nggih, mungkin itu Mas. Terima kasih untuk waktunya dan inspirasinya dan beberapa ilmu yang didapat seperti itu. Mungkin itu nggih untuk pertemuan kali ini, dan banyak sekali hal yang dapat kita renungi dan kita praktekkan di kehidupan sehari yang ingin menjadi pengusaha seperti itu. Mungkin itu, terima kasih untuk Mas Rebu, terima kasih Mas waktunya sudah direpotkan untuk podcast kami seperti itu. Oke, terima kasih itu pemirsa untuk pertemuan pada kali ini. Semoga dapat menginspirasi. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.